Apa? Oke, sertifikasi IT profesional. Jadi kemarin kita sudah baca kode etik, terus profesi-profesi apa aja yang di bidang IT gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih sertifikasi IT profesional itu, fungsi dan segala macamnya. Jadi ini menurut pendapat seorang direktur. Dia berpendapat bahwa the person with the certification is the one that is going to get hired. Maksudnya apa? Jadi seorang direktur itu punya pendapat sih, namanya Robert Blanchard gitu ya, direktur di Aspen Skiing Service Company. Dia bilang bahwa seseorang yang punya sertifikat itu adalah orang yang nantinya akan direkrut, yang akan dipekerjakan. Itu adalah ungkapan dia. Nah, tanda tanya nih mungkin buat kita, kenapa kok dia bisa bilang kayak gitu ya? Apa alasannya? Coba kita ulas. Kita akan coba ulas di slide berikut. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih sebenarnya sertifikasi itu. Jadi kalau menurut BNSP atau Badan Nasional Standarisasi Profesi, sertifikasi kerja itu ini diperlukan untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi tertentu. Jadi sertifikasi profesi itu adalah sertifikasi kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan atau meningkatkan kompetensi tertentu. Jadi ya seperti kemarin kita bilang, kalau profesi itu adalah spesifik ahli di bidang tertentu. Jadi kalau sertifikasi profesi itu peningkatan pada kompetensi tertentu gitu. Lalu istilah sertifikasi profesional ini juga sering digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kualifikasi seseorang berdasarkan atribut kemampuan kinerjanya yang sudah diukur, sudah ditentukan standarnya oleh sebuah organisasi profesi. Dan biasanya organisasi ini juga sudah terakreditasi. Artinya apa? Enggak sembarangan organisasi gitu loh. Sebutan sertifikasi, kualifikasi itu ditetapkan bagi tenaga profesional untuk bisa menjamin kualifikasi dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Harusnya, ini ada dua aktor gitu ya, laki-laki dan perempuan yang ada beberapa komen gitu. How do I get my resume to stand out? What will get me noticed? What qualification do I need to get my job? Where should I start? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya akan muncul di benak Anda semua nantinya, tapi mungkin belum terfikirkan sekarang. Kapan Pak emang pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Ketika nanti Anda sudah lulus kuliah, lulus dari Fasilkom, terus Anda masuk ke fase mencari kerja. Pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul. Yang pertama, how do I get my resume to stand out? Bagaimana saya bisa membuat resume saya, CV saya, daftar riwayat hidup saya itu terlihat lebih menonjol dibanding yang lain. Loh, kok bisa Pak muncul pertanyaan kayak gitu? Oke, coba sekarang kita bayangkan ya. Anda satu angkatan berapa? 300 berapa? 345. 345 ya. Anda bayangkan, 4 tahun dari sekarang, itu ada 345 orang bergelar sarjana komputer lulus dari Fasilkom. Katakanlah semuanya tepat waktu misalnya. Nah, berarti akan ada 345 anak lulus gelar Fasilkom mencari kerja, gelar sarjana komputer mencari kerja. Itu baru dari UNED. Oke. Lalu, apakah yang punya gelar Eskom atau mungkin jurusan ilmu komputer itu hanya di UNED? Enggak. Ada misalnya, di Unmu ada. Katakanlah jumlahnya sama, 300 sekian juga. Lalu di Poltek ada 300 sekian juga misalnya. Atau mungkin di UIN atau mungkin yang lain. Katakanlah satu Jember ada 1000 misalnya. Berarti di Jember toh 4 tahun lagi itu ada 1000 anak dengan gelar Eskom itu lagi rebutan kerja loh. Itu baru dari
Jember. Oke. Gimana kalau dengan Surabaya? Kira-kira lebih sedikit atau lebih banyak dibanding Jember? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Gimana dengan Malang? Gimana dengan Madiun? Gimana dengan yang lain-lain? Nah, berarti apa? Nanti sainganmu itu kan banyak sekali kan. Berpuluh-puluh ribu, beratus ribu orang, mungkin berjuta-juta orang dengan gelar sarjana Eskom lagi rebutan nyari kerja. Misalnya, ada sebuah perusahaan katakanlah perusahaan yang bonafit banget seperti Pertamina katakanlah. Oh, lagi nyari orang IT. Kira-kira apa ya? Mungkin mereka nyari kerjanya 1.000 orang sarjana komputer. Enggak, Pak. Gak mungkin. Kira-kira paling banyak ya 1, 2, maksimal 5 itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Nah, berarti Anda bisa bayangkan kan, ketika Anda lulus 4 tahun lagi, semua orang bikin resume gitu ya, semua orang bikin CV lalu ngelamar gitu ya. Kalau seandainya CV Anda itu tidak ada sesuatu yang menonjol, ya dianggap biasa-biasa aja dong, berarti kan, ya nggak? Nah, pasti kan Anda kan berlomba-lomba gimana caranya agar perusahaan ini melihat CV-ku ini terlihat lebih luar biasa dibanding yang lain, kan gitu kan? Nah, pertanyaan ini nanti akan muncul di benak Anda. How do I get my resume to sell? Bedanya ini bahasa Inggris, tapi yang di benak Anda bahasa Jawa, gitu aja sih bedanya. Tapi maksudnya sama, yaitu ya apa ya caranya Ben CV-ku itu bisa di apa namanya dilihat sama orang lain itu lebih menarik atau lebih keren gitu dibanding yang lain gitu. Itu pasti muncul. Lalu what will get me noticed? Apa yang akan membuat aku itu mudah dikenali? What qualification do I need to get an IT job? Kualifikasi IT apa sih yang saya butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang IT? Lalu yang terakhir, kapan atau di mana seharusnya saya itu memulainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan muncul di benak Anda ketika Anda lulus. Nah, sebelum Anda pertanyaan ini munculnya nanti ketika Anda baru lulus, itu sudah sedikit banyak terlambat. Makanya dimunculkan sekarang ketika Anda masih di awal. Kenapa? Agar Anda tahu bahwa 4 tahun lagi saingan Anda itu banyak banget. Dan kalau kemampuan Anda sama atau cuma rata-rata standar itu, ibarat orang baris di lapangan dikumpulkan itu tingginya sama. Akhirnya apa? Anda nggak akan terlihat karena tingginya sama. Coba ada salah satu yang lebih tinggi 20 atau 30 cm, pasti dari jauh pun akan kelihatan. Nah, itulah kenapa pertanyaan-pertanyaan ini harusnya sekarang sudah mulai Anda pikirkan jawabannya. Mulai dari sekarang. Tuh, ceritanya. Oke. Lalu kenapa sih Pak sertifikasi di bidang IT itu kok penting? Jadi 91% employers believe. Jadi employers itu yang mempekerjakan, employee itu bekerjanya. 91% pemberi kerja itu percaya bahwa sertifikasi IT ini memainkan peran kunci pada proses rekrutmen dan bahwa sertifikasi ini adalah prediktor yang reliable gitu ya terhadap kesuksesan sebuah pekerja pegawai. Loh kok bisa memainkan sertifikasi itu memainkan peran kunci. Jadi misalnya gini, Anda seorang manajer misalnya gitu ya. Lalu Anda lagi butuh seorang karyawan IT yang expert di bidang jaringan gitu ya. Terus akhirnya yang lamar ada 1.000, kebetulan dari Jember semua gitu, 1.000 anak gitu, dari Jember semua ngirim. Nah kalau Anda mungkin tidak semuanya nggak ada sertifikasi IT-nya, Anda kan harus uji satu persatu 1.000 anak itu ya kan. 1.000 anak itu Anda uji satu persatu sehingga akhirnya ketahuan skill-nya itu yang bagus si A, si B, si C. Nah untuk menguji 1.000 anak itu bukan hal yang mudah. Itu
itu memerlukan effort yang sangat besar. Bandingkan kalau misalnya Anda sebagai manajer, terus habis itu yang melamar dari 1.000 orang tadi, katakanlah 200 orang itu punya sertifikasi IT gitu, yang Anda butuhkan sertifikasi bidang jaringan. Anda kan lebih mudah rekrutmennya. Yang 800 tinggal dibuang, yang 200 dites ulang. Udah gitu doang kan. Jadi sertifikasi IT ini memainkan peran yang penting ya. Karena nanti bisa dilihat, oh orang ini sudah cukup layak atau tidak, capable atau tidak. Ini adalah 5 alasannya kenapa kok bisa penting. Yang pertama, sertifikasi ini bisa menolong perusahaan pemberi kerja itu mengisi posisi yang terbuka, posisi yang sedang kosong, yang sedang lowong. 93% manajer mengatakan mencari IT profesional yang tepat untuk mengisi lowongan kerja merupakan tantangan besar. Sertifikasi ini membantu membuktikan bahwa Anda punya pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, sertifikasi ini memudahkan untuk menemukan IT profesional yang tepat. Dengan memasukkan sertifikasi IT, bisa mengurangi jumlah resume yang unqualified, yang tidak qualified, yang tidak kualitasnya tidak dibutuhkan lah katakan, yang tidak memenuhi standar kualitas. Ya bayangkan dari 1.000 anak misalnya masuk, terus habis itu Anda harus mengesin satu persatu. Iya kalau yang dites itu memang benar-benar bisa, alhamdulillah dapat karyawan yang bagus. Tapi kalau yang dites itu nggak bisa kan artinya udah buang-buang tenaga, udah capek, dan segala macam. Sementara nggak dapat pegawai kan kayak gitu. Nah, makanya dengan adanya sertifikasi IT ini nggak usah lagi ngadain tes lagi. Pokoknya ada sertifikasi IT, coba lihat sertifikasinya di bidang apa, katakanlah networking, oke, saya butuh ini, sertifikasinya ada, udah yang lain saya tendang-tendang, udah nggak usah. Yang ini aja udah cukup loh. Karena akhirnya apa? Sebagai perusahaan, sebagai manajer, Anda kan dimudahkan gitu ya. Anda dimudahkan. Anda nggak perlu lagi ngasih ujian, ngasih tes. Nyiapin kayak gitu itu bukan sesuatu yang gampang. Itulah kenapa certification ini help employers fill open position. Sangat menolong. Ini adalah persentase 72% of employers require IT certification for certain job opening, lain-lain. Skip aja. Lalu berikutnya, most companies have IT staff that hold certification. Jadi banyak perusahaan punya staff IT yang memegang sertifikasi. Saya coba melihat teman-teman saya gitu yang seangkatan dengan saya yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu atau yang dia di bidang IT gitu. Rata-rata pasti yang dikejar setelah dia masuk jadi karyawan itu adalah sertifikasi, Ren. Ketika saya ngobrol-ngobrol kenapa dan segala macam saya lihat, ya itu adalah bentuk upaya mereka untuk meningkatkan kualitasnya. Ya kalau kita mau bicara material ya, kalau kita bicara material meskipun tidak sepenuhnya benar. Dengan adanya dia sertifikasi gitu, ya pasti nanti kan kemampuannya meningkat. Ketika kemampuannya meningkat karena makin disayang sama bosnya, ketika makin disayang sama bosnya, gitu kan akhirnya permintaannya diturutin, entah gaji, entah bonus, entah apa, itu kan pasti naik, pasti itu gitu ya. Itu dari sisi material ya. Nah, tapi yang lebih penting adalah peningkatan skill-nya tadi itu. Makanya kenapa most companies have IT self-report certification. Karena secara penelitian menunjukkan pekerja yang punya sertifikasi itu biasanya satu, lebih confident, lebih percaya diri, more knowledgeable, lebih berpengetahuan, bisa bekerja lebih cepat, lebih reliable, lalu perform at higher level, performanya, kinerjanya itu pada level yang lebih tinggi dibanding orang biasa. Nah, jadi mereka itu lebih pintar, lebih percaya diri, lebih cepat, lebih nyata kerjanya, dan kinerjanya itu lebih tinggi. Itulah kenapa penting. Sertifikasi IT ini membuat seorang profesional menjadi pegawai yang hebat.
manajer ini banyak mengakui bahwa staf yang punya sertifikasi ini biasanya kerjanya lebih terampil, penghasilannya lebih seperti yang saya bilang tadi, penghasilannya lebih, dan lebih layak, lebih banyak mendapat pengakuan dibanding dengan staf yang tidak bersertifikat. Jadi berdasarkan perspektif atasan ini ya, berdasarkan survei yang perspektif sebagai seorang manajer, 90% orang itu setuju, 90% manajer itu setuju bahwa individu yang punya sertifikasi IT ini lebih mungkin untuk dipromosikan daripada yang tidak bersertifikasi IT. Ya jelas lah. Misalnya gini, Anda seorang manajer, lalu setiap tahun itu Anda diberi kesempatan untuk mempromosikan anak buah Anda gitu loh. Yang Anda pilih apakah yang kerjanya bagus atau tidak bagus? Pasti yang kerjanya bagus. Nah, kerjanya bagus itu kan salah satunya adalah entah dia lebih pintar, entah dia lebih terampil, entah lebih mengambil sertifikasi IT kan orang jadi lebih mampu, lebih terampil di bidangnya. Otomatis dan akhirnya dengan kata lain orang yang bersertifikasi itu biasanya akan lebih mungkin untuk dipromosikan. Makanya 90% setuju. 89% menganggap individu yang bersertifikasi IT cenderung performanya lebih baik. 89% percaya bahwa individu yang bersertifikasi stay lebih lama. Kira-kira kenapa kok dia bisa stay lebih lama ya dibanding yang lain? Ada yang punya pendapat? Mungkin karena performa dari orang tersebut itu baik dan meningkat, Pak. Jadinya untuk dipertahankan di suatu organisasi lebih tinggi kemungkinan. Masuk akal juga, betul. Salah satu. Ada lagi mungkin yang punya pendapat? Masuk akal. Mungkin karena dia punya sertifikat, Pak, jadi bisa menjamin mutu kerjanya, Pak. Tapi apa kaitannya Apa kaitannya dengan dia stay lebih lama tadi? Soalnya kerjanya bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Karena ada sertifikat begitu, akhirnya kerjanya itu lebih baik gitu, Pak, daripada yang tidak punya sertifikat. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat salah satu yang pertama tadi betul bahwa karena dia lebih lama karena dia lebih terampil Pak, maka dia akan lebih dipertahankan sama bosnya. Ya iyalah pasti kan bosnya nggak mau kehilangan yang pekerja yang bagus gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah dari sisi perusahaan pasti akan lebih loyal terhadap si orang ini tadi, si individu profesional ini tadi bahwa oh iya nih bagus nih kerjanya, oke lah kita manjakan, kita kasih insentif, sampai bonus, kita ini gaji segala macam. Akhirnya kan dia juga ngapain saya mau pindah-pindah ke kantor sampai gitu. Juga di sini saya diservis dengan baik, misalnya gitu. Nah, itu salah satunya. Lalu 88% mengatakan bahwa pegawai yang bersertifikasi IT diberikan reward untuk mendapatkan sertifikasi IT. Nah, ini juga jadi ketika Anda punya sertifikasi IT dan perusahaan merasakan benefitnya gitu ya, nggak jarang mereka juga akan memberikan bonus, memberikan penghargaan, entah itu penghargaan tertulis, entah itu berupa material atau mungkin kesempatan untuk oke, kamu jago ini di bidang ini, coba diperdalam, kita biayain misalnya, bisa jadi kayak gitu. Jadi intinya sih manfaatnya banyak sekali gitu. Nah, ini survei bahwa manager itu IT certification are growing in importance. Jadi sertifikasi bidang IT itu berkembang sangat berkembang tuannya. Nah, ini yang juga menarik. Kenapa kok kita butuh sertifikasi IT? Because training alone is not enough. Karena berlatih sendiri itu tidak cukup. Jadi, sepinter-pinternya Anda, atau saya itu jago Pak, saya dari lahir itu bahasa Java, Kromo Inggil, segala macam misalnya gitu ya.
Tapi kalau Anda latihannya sendiri, itu nggak bisa. Jadi manajer setuju bahwa Anda memerlukan sertifikasi untuk memvalidasi keahlian Anda. Jadi kalau Anda berlatih sendiri kan orang lain, misalnya gini, teman Anda yang Anda baru kenal gitu, misalnya langsung bilang gini, aku ini loh jago programming Java, atau aku ini bisa bikin game loh. Apakah Anda langsung percaya? Tidak, Pak. Pasti. Karena apa? Tidak ada yang memvalidasi keahlian dia. Kecuali dia gini, aku ini jago Java, ini loh sertifikasiku. Terus Anda lihat, keren Rek, Mas ini Rek. Dia sertifikasinya Oracle, Java, expert gitu. Anda nggak usah uji dia. Ini sudah bentuk validasi dan sertifikatnya kan. Nah, jadi kenapa kok dibilang training alone is not enough? Karena apa? Anda berlatih, kalau nggak ada yang memvalidasi keahlian Anda, orang lain nggak bisa percaya juga. Jangan-jangan latihannya selama ini kurang. Jangan-jangan latihannya cuma level beginner. Itulah kenapa perlu disertifikasi, karena untuk memvalidasi keahliannya. 98% sumber mengatakan setidaknya beberapa manfaat khusus dari ujian sertifikasi daripada berlatih sendiri, antara lain, pertama, validasi pengetahuan, kedua, meningkatkan nilai atau kredibilitas pelatihan, ketiga, meningkatkan pengetahuan, dan terus keempat, mendemonstrasikan kemampuan, yang kelima, keterampilan pengetahuan untuk jangka waktu yang lama. Dan manfaat-manfaatnya. Lalu ada juga benefitnya. Benefitnya adalah sertifikasi ini membuat Anda terpisah dari kandidat yang bersaing di pasar kerja yang kompetitif. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa how do I get my resume to stand out? Kalau resume Anda itu sama semua gitu ya, Anda akhirnya juga terlihat, misalnya disuruh baris di lapangan tingginya 150 cm semua gitu. Ya Anda nggak akan terlihat lawang tingginya sama gitu. Dengan Anda lebih tinggi, punya nilai lebih, otomatis Anda akan lebih terlihat. Nah, makanya sertifikasi IT ini membuat Anda bisa terpisah dari kandidat yang lain. Anda lebih spesial. Lalu, mendapatkan sertifikasi IT yang terbaru, ini membuktikan kemampuan Anda saat ini dalam bidang yang perubahannya sangat cepat. Jadi, misalnya Anda fokus di Java gitu ya, terus setiap 2 tahun Anda memperbarui sertifikasi Anda, terus diperbarui. Otomatis kalau dibandingkan dengan mungkin rekan Anda yang tidak pernah update sertifikatnya, otomatis kan orang melihatnya, orang ini Anda lebih canggih nih misalnya, kenapa? Nah, Anda punya sertifikasi terbaru, artinya Anda punya pengetahuan yang lebih baru, lebih update dibanding yang lain. Nah, jadi itu pembuktian kemampuan juga. IT profesional bersertifikasi gaji lebih tinggi, jelas, nggak usah ditanya lagi kalau itu. Anda bisa merefleksikan ke diri Anda gitu ya. IT profesional bersertifikasi mendapatkan rasa hormat dan kredibilitas di antara rekan kerja dan atasan pasti ya. Misalnya Anda punya teman yang jago punya sertifikasi bidang tertentu, Anda pasti sudah punya respect tersendiri ke dia. Si itu tuh jago bidang ini. Kalau ada apa nanti tanya ke dia kan, pasti kayak gitu. Nah, lalu berikutnya, berkorban waktu dan sumber daya untuk dapat sertifikasi ini juga membuktikan bagaimana dedikasi Anda terhadap karir IT Anda. Jadi ketika Anda berupaya untuk sertifikasi, misalnya lembur segala macam untuk mengejar sertifikasi, ini orang akan melihat, si itu ya rajin banget yang sertifikasi gitu. IT profesional bersertifikasi mendapatkan akses komunitas profesi, betul, dan memungkinkan kerjasama dengan pekerjaan. Ya pastikan ada organisasi profesinya. Jadi dia punya akses ke sana pastinya. Ini benefit bagi bisnis. Bagi bisnis juga ini penting untuk meningkatkan kinerja tim, kredibilitas perusahaan dan segala macam itu bisa. Paling gampang katakanlah gini, misalnya Anda ingin membuat tender tentang
membuat website perusahaan gitu. Terus ada 2 perusahaan software house yang datang ke Anda. Yang satu software house ini pekerjaannya sudah berpengalaman, tapi nggak katakanlah macam-macam gitu pengalamannya, tapi nggak punya sertifikat. Terus yang satu anak-anak muda kita punya sertifikat yang komplit gitu. Nah, kan kita pasti wah kayaknya sih ya lebih milih yang punya sertifikat daripada yang nggak bersertifikat gitu ya. Karena apa? Ini sudah membuktikan bahwa perusahaan yang satu ini tenaganya ahli-ahli. Kalau yang kedua, kalau yang satunya, oke lah, dia mungkin punya pengalaman, tapi belum tentu bagus juga. Kan kita nggak tahu pengalamannya kayak gimana. Jangan-jangan pengalaman buruk selama ini. Gitu. Jadi akhirnya membuat perusahaan, kredibilitas perusahaan itu juga terangkat dengan kalau karyawannya tersertifikasi. Nah ini ada beberapa sertifikasi yang di bidang IT ya. Jadi misalnya di big data, di CCP, data scientist, di networking, Cisco, Juniper, Wireshark, Microtix sebenarnya juga ada. Ini nggak semuanya ya. Ini cuma beberapa aja. Terus di IT governance, tata kelola IT ada ITAL, CGI IT, CRC, PMI, dan segala macam, di web, project management dan segala macam ini. Nah, ini saya harap sudah mulai muncul di benak Anda semuanya bahwa ternyata masuk fase nanti jadi banyak sekali bidangnya dan sertifikasinya banyak. Ini juga enggak semuanya loh, ini baru sedikit sekali nih, ya, sangat sedikit ini masih. Nggak mungkin saya jelasin semua. Jadi saya harap Anda sudah mulai terpikir, oh saya mengincar yang PMI, oh saya mengincar yang OpenCA, saya ngincar yang HTML5 misalnya. Saya harap Anda sudah ke arah sana. Jadi ketika nanti kuliah, Anda sambil menyiapkan jalan sertifikasi buat Anda. Sehingga apa? Ketika nanti Anda lulus, CV Anda, resume Anda, itu juga sudah ada embel-embel sertifikatnya. Dan ketika nanti Anda nyari kerja, lebih mudah dan dapat hasil yang lebih maksimal. Oke, itu kurang lebih dari sertifikasi bidang IT. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan saya beri kesempatan dulu. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, 3 ya, 3 aja dulu. Oke, silakan. Siapa dulu ya? Saya juga nggak bisa dulu. Saya. Oke, silakan. Fasih. Pak, kan zaman sekarang itu canggih, apapun bisa dimanipulasi. Lalu bagaimana jika ada kasus sertifikasi itu dipalsukan, misal dirubah namanya menjadi nama kita gitu. Itu bagaimana Pak? Apakah perusahaan bisa mengetahui kalau itu sertifikat itu palsu gitu Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik Fasih. Wah, ini bagi yang mungkin jago Photoshop biasanya gitu ya. Bikin sertifikat palsu gitu ya. Sebenarnya itu sangat riskan. Kenapa? Sekarang semua itu serba bisa dicek. Nah, paling gampang misalnya saya punya perusahaan, lalu ada orang melamar di perusahaan saya dan dia menggunakan sertifikat palsu, katakanlah gitu ya. Gampang. Di sertifikat tersebut kan ada nomor serinya. Oke, nomor seri itu, misalnya saya seorang manajer yang melakukan HRD-nya atau personalianya lagi rekrutmen. Kalau saya ingin mengetahui ini asli atau tidak, saya bisa hubungi ke lembaga profesi tersebut kan. Saya bisa menanyakan nomor sertifikat ini. Benar nggak atas nama ini? Benar nggak dia terupdate tanggal sekian? Itu bisa di-trace. Kan Fasih bilang semua serba canggih sebenarnya. Nah, itu bisa ditelacak. Nah, jadi nanti bisa kena punishment, bisa kena, wah ini pemalsuan ini berarti ini nggak benar nih. Blacklist bisa jadi. Gitu. Jadi sangat riskan pasti ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, silakan yang lain. Saya, Pak. Oke, Revina. Ya.
Pak, tapi mohon maaf, ini pertanyaan saya ada 5, gimana ya, Pak? Buset, bener-bener. Satu-satu dulu ya, kasihan temennya ya. Oh ya, Pak. Bentar, Pak, saya pilih ya, Pak. Ya, wis. Pilihin yang terbaik. Silakan. 2 ada, Pak. Gimana, Pak? Waduh, ditawar. Satu dulu coba. Satu dulu. Oh, kasihan Ini, temennya. Pak. Apa sebuah sertifikasi itu ada jangka waktu atau kalau di makanan itu kita biasa bilang kadaluarsa gitu loh, Pak. Oke, ini sebenarnya sudah sempat saya jelaskan dulu, Revina, bahwa iya betul ada kadaluarsanya. Berapa lama Pak? Itu beda-beda, tergantung profesinya. Jadi ibaratnya Anda pernah ikut TOEFL nggak? Pernah ikut TOEFL? Ujian TOEFL? TOEIC? TOEFL? Gitu? Nah, pas SMA dulu. Pas SMA itu kan juga hanya berlaku berapa? 6 bulan kalau nggak salah ya. Karena kenapa kok hanya berlaku 6 bulan Pak? Ya bisa jadi setelah 6 bulan kamu nggak pakai bahasa Inggris lagi, kamu juga udah nggak karuan lagi kan kayak gitu. Kualitasnya perlu dijaga. Nah, itu ada jangka waktunya memang. Iya betul. Pertanyaan pertama, ya oke. Pertanyaan kedua wis nggak apa-apa wis. Nah, karena tadi jawabannya Makasih, sudah. Pak. Kenapa? Itu, Pak. Apakah sertifikasi bisa didapat sebelum kita lulus dunia perkuliahan, Pak? Atau ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan sebelum kita mendaftar untuk itu tes sertifikasi itu, Pak? Oke, pertanyaan bagus, Revina. Jadi gini, ada beberapa sertifikasi yang Anda bisa dapatkan secara paralel. Jadi intinya apa? Anda nggak perlu lulus kuliah juga bisa. Jadi nanti lulus kuliah Anda sudah punya itu juga bisa. Ada beberapa, banyak sih, banyak sebenarnya kayak mungkin Java atau apa itu bisa itu. Tapi ada juga beberapa sertifikasi yang mensyaratkan minimal Anda lulus dari jenjang tertentu, misalnya sarjana di bidang apa gitu. Itu juga ada. Kayak kalau saya nggak salah sih ya, audit kalau nggak salah. Audit atau apa gitu, saya lupa. Itu mensyaratkan minimal lulus dulu S1. Jadi jawabannya adalah iya ada, dan ada juga yang mensyaratkan. Jadi kayak gitu, Revina. Ya. Oke ya. Makasih, Pak. Ya. Sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir silakan. Saya Pak bertanya Pak. Oke, silakan. Jika di suatu perusahaan itu kan sudah ada yang mendaftar tapi sertifikat kok sudah bekerja di perusahaan tersebut Pak dan dia sudah memiliki sertifikasi. Namun pada jangka waktu kan sertifikasi kan kadaluarsa Pak. Nah habis itu ketika sertifikasinya itu habis, tapi pekerjaan dia itu selalu konsisten dan terus meningkat Pak. Tetapi ada pelamar baru yang menggunakan sertifikat terbaru. Tapi kan pengalamannya kan belum Pak, belum banyak yang pendaftar baru. Nah, pendaftar yang sudah bekerja lama tadi gimana Pak? Tapi pekerjaan dia itu terus konsisten dan terus naik ke atas Pak, prospeknya. Ini pertanyaan jebakan ini buat saya. Ini pertanyaannya drama ya. Nah, jadi kita gini kayak dalam mata kuliah ini kita harus jeli melihat sudut pandang. Kalau Anda melihatnya dari sudut pandang si pekerja yang lama, ya kalau dia ingin tetap kompetitif, ya harus dia mengupdate sertifikatnya dong. Kalau dia mau tetap kompetitif, ya terlepas mungkin Anda coba meresapi berpandangan dari sudut pandang si pekerja tadi adalah aku ini sudah pengalaman loh, meskipun aku nggak terupdate sertifikatnya, tapi aku ini sudah punya pengalaman di project ini, di perusahaan ini gitu ya. Ini kan agak drama gitu ya. Jadi tapi nggak bisa kayak gitu, karena apa? Kedepannya bisa jadi project Anda itu membutuhkan pengetahuan yang terbaru. Nah kalau Anda nggak ngupdate sertifikat Anda, bisa jadi pengetahuan Anda itu kurang. Itu Mas, kita mau coba objektif. Nah itu sudut pandang dia, oke, sudut pandang pekerjanya. Sekarang coba kita berkaca dari sudut pandang atasan.
Dari sudut pandang atasan, bisa jadi mungkin dalam beberapa waktu ngelihat performanya bagus, ininya oke, bisa jadi Anda nggak ditendang. Bisa jadi Anda, oh ya udah masih bagus kerja. Cuma setelah sekian lama, bertahun-tahun Anda kok nggak update sertifikatnya, terus mungkin melihat kinerjanya kok, ini perusahaanku dulu sih bisa bagus, cuma sekarang kalau dibanding perusahaan kompetitor kok produknya kurang ini ya, kurang inovatif ya. Oh, berarti ini kurang bagus, bisa jadi karena Anda nggak update, kerjanya nggak ini, akhirnya Anda yang ditendang. Nah, jadi kalau ditanya gimana Pak, gimana itu jawab pertanyaan yang sangat luas. Sekarang tergantung sudut pandangnya dari mana. Kalau kita mau bicara objektif, ya bagaimanapun juga pengetahuan itu harus terus update. Namanya belajar itu mulai Anda lahir sampai Anda meninggal. Itu belajar nggak pernah boleh putus. Nah, jadi intinya apa? Jangan pernah berpuas diri terhadap satu titik. Anda sudah berpuas diri, disitulah berarti akhir Anda, akhir awal dari kemerosotan Anda. Nah, jadi misalnya Anda, aku sudah punya sertifikat, aku udah pengalaman, nggak perlu lagi yang namanya sertifikasi. Wah, itu sudah awal dari kemunduran. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Itu, ya. Oke, Ya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Mantap, ya sama-sama Dimas. Oke, kita close dulu ya sesi pertama ini karena masih ada materi yang nggak kalah menarik juga di sesi berikutnya. Ini saya close dulu. Ini sudah selesai. Oke, kita sekarang bicara di cyber ethic. Oke, cyber ethic. Oke, sudah muncul ya. Oke, kita bicara tentang cyber ethic. Cyber ethic maksudnya adalah etika di dunia maya. Wah, ngapain sih Pak di dunia maya aja kok pakai etika segala hal. Coba kita lihat. Kita coba dari awal ya. Perkembangan teknologi gitu ya. Jadi mulai dari awal peradaban, ada evolusi, berbagai macam evolusi, terus akhirnya muncul produk yang namanya internet. Internet, kalau dulu itu terkenalnya internet itu adalah Indomie, telur, dan kornet gitu ya. Tapi sekarang sudah enggak gitu. Internet sudah menjadi kayak udara. Kalau nggak ada internet, orang udah kelimpungan gitu ya. Bingung, nggak punya paketan data aja udah pakai wifi gitu ya. Oke. Nah, dengan adanya internet, nah ini bla-bla Anda, saya rasa sih sudah pada ini bahwa dengan adanya internet, semua informasi bisa diakses 24 jam, biaya-biaya itu makin murah, dan bahkan gratis, gitu. Membangun relasi gampang, Anda nyari kenalan gampang, bahkan kita aja yang belum pernah ketemu gitu ya, sudah seperti ini gitu, nggak pernah tahu. Pernah nggak kebayang mungkin beberapa tahun lalu gitu ya, pernah nggak kebayang bahwa kuliahnya akan seperti ini? Nggak ada yang kebayang kan? Nah, sekarang dengan internet udah kayak gini gitu ya. Mungkin orang tua Anda di belakang Anda cuma bisa geleng-geleng. Walah, ngesakno anakku gitu ya. Tak kuliahnya ternyata malam-malam ngobrol sendiri gitu sama laptopnya gitu ya. Bisa jadi ada mungkin orang tua kita yang mungkin mau berpendapat ngesakno anakku ngomongin di laptop tiap hari gitu ya. Jadi kayak gitu. Oke, itu adalah salah satu evolusi yang tercipta karena internet, jelas. Terus, oke. Dunia maya, apa sih Pak dunia maya itu? Kok saya sering dengar, apa dunianya sih maya? Enggak. Oke, dunia maya ini identik dengan cyberspace. Karena ini identik dengan cyberspace atau dunia maya. Jadi menurut Dyson tahun 94, itu dikemukakan bahwa cyberspace ini adalah ekosistem
bioelektronik. Oke, bioelektronik. Jadi ada bio, ada elektronik. Di semua tempat yang ada telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau gelombang elektromagnetik yang saling terhubung. Ini disebut adalah cyberspace. Pak, ini apa sih Pak? Kabel koaksial, FO, gelombang magnetik. Anda nggak perlu belajar sampai sana. Ini urusannya anak telekomunikasi atau mungkin anak elektro. Intinya ini adalah media yang menghubungkan sih. Tuh. Hal ini akhirnya secara nggak langsung itu menandakan bahwa dunia maya itu nggak pernah bisa diketahui seberapa luasannya secara fisik. Kalau pulau masih bisa ya, oh Pulau Jawa sekian ratus meter persegi, Pulau Kalimantan, negara Indonesia, segala macam ada. Tapi internet atau dunia maya tidak pernah bisa diketahui berapa luasnya, nggak bisa. Karena apa? Selama di sana ada kabel, ada FO, ada gelombang elektromagnetik yang bisa menghubungkan Anda dengan internet, ya itu masih masuk dunia maya, berarti kan gitu. Anda bisa coba bayangkan seberapa luas itu gitu kan ya. Masa lalu saat ini. Nah, jadi kalau dulu pengguna internet itu sangat terbatas. Hanya orang-orang teknis yang punya pendidikan tinggi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses internet. Sehingga apa? Mereka lebih aware terhadap aturan. Mereka lebih bisa menghormati orang lain. Karena apa? Pendidikannya mungkin lebih tinggi. Oke, itu dulu. Tapi Anda bisa bayangkan saat ini, populasi pengguna internet sudah sangat luas. Karakter penggunanya juga beragam. Macam-macam penggunanya juga mulai dari usia. Mungkin Anda bisa lihat deh di sekeliling Anda. Adik Anda mungkin yang lagi masih TK atau apa sudah nonton YouTube kan. Nah, itu kan sudah pengguna internet sudah kan. Nah, akhirnya apa? Mereka tidak dibekali dengan keilmuan yang cukup terkait dengan peraturan di dunia maya. Akhirnya apa? Bisa jadi apa yang dilakukan itu bisa melanggar. Bisa jadi menyalahi orang lain. Oh, entah tiba-tiba ngetik apa, ngetik hal yang tidak tepat dan segala macam. Jadi dengan adanya karakter, berbagai macam karakter, bahkan kalau mungkin Anda melihat gitu kan. Sekarang mungkin kayak orang-orang entah tukang beca atau mungkin driver ojek segala macam juga menggunakan handphone gitu ya, smartphone atau apa. Hasilnya apa? Ya bisa jadi yang diketikkan, bisa jadi yang disampaikan itu sesuatu yang mungkin melanggar gitu. Karena apa? Mereka tidak dibekali dengan keilmuan di bidang itu soalnya. Sehingga potensinya semakin ke sini pelanggarannya, potensi pelanggarannya semakin tinggi dibandingkan masa lalu. Karena kalau dulu yang pakai ya orang-orang tertentu, orang-orang kita belajar, sementara sekarang lebih majemuk. Itu sih sebenarnya dasar pemikirannya. Nah, ini pengguna internet, ini perlu diupdate ya, ini pada tahun 2012, 8 tahun. Jadi, saya ada data itu 2019, kok nggak update ya. Jadi, ini populasinya, sekitar aja. Lalu karakteristik di dunia maya. Memang mana sih karakteristiknya? Oke, pertama jelas operasi secara virtual atau maya. Perubahannya cepat, jelas. Nggak ada batas teritorial. Anda mungkin di sini ada yang, kalau nggak salah ada yang dari Maluku ya. Ada yang dari Maluku kapan hari soalnya sempat pamit ke saya. Ada yang hadir hari ini? Yang dari Maluku. Iya Pak, saya Pak Olive. Nah, Olive dari Maluku. Di sana jam berapa sekarang, Olive? Sudah jam 11 Pak, lewat 5. Maaf ya, Olive ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke, jadi nih, Anda coba, mungkin Anda
beberapa dari Anda, bahkan banyak dari Anda mungkin masih di sekitar Jember atau nggak jauh-jauh dari Jawa Timur lah. Lift ini di Maluku di sana udah jam 11 gitu ya. Jadi dia tuh nemenin orang-orang siskampling gitu ya. Nemenin orang-orang ronda gitu ya, lift ya. Oke, jadi dengan adanya dunia maya ini akhirnya kita nggak mengenal batas teritorial gitu ya. Olive yang ada di Maluku, saya yang ada di desa terpencil, bukan desa terpencil sih, yang ada di desa di Jember gitu, jadi seolah-olah kayak sebelahan gitu. Jadi ini ada dunia maya. Orang yang hidup di dunia maya bisa melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Misalnya apa, Anda chatting, Anda apa gitu, Anda pakai nama samaran kan nggak ada masalah gitu, nggak ada yang tahu gitu ya. Sehingga apa, bisa jadi segala sesuatu bisa dimanipulasi gitu ya. Terus informasi di dalamnya sifatnya publik. Hati-hati, karena apa? Ketika Anda menyampaikan sesuatu, entah status di Facebook atau apa, itu bisa diakses semua orang. Sehingga apa? Orang lain itu semuanya tahu tentang informasi Anda. Nah, ini harus hati-hati. Ini karakteristik dunia. Nah, lalu dikenal yang namanya netiquette atau netiquette ya. Jadi ada sebuah kelompok kerja namanya adalah Responsible Use of the Network RAN Working Group menyusun yang namanya RFC, Request for Comments, nomor 1855. Ini Anda bisa akses ya, Anda bisa coba cari. Di situ itu isinya adalah petunjuk ini dikenal dengan nama netiquette atau yang kalau bahasa Inggris netiquette gitu aja. Aslinya dua kata yaitu network dan etiquette. Sebelum internet lahir kata netiquette tentunya belum ada. Nah, netiquette ini adalah secara mudahnya, secara simpelnya adalah etika di dalam menggunakan internet. Etiquette. Jadi bisa jadi aturan-aturan, kebiasaan, etika, etiket yang berlaku di seluruh dunia ketika menggunakan internet, sehingga para pelakunya bisa nyaman berinteraksi. Secara umum, siapapun yang merasa menjadi bagian dari suatu komunitas internet wajib mematuhi kode etik yang berlaku di lingkungan tersebut. Jadi, dasarnya netiquette ini panduan untuk sikap dan berlaku sesuai dengan kaidah normatif di internet. Dengan mematuhi peran ini, maka bisa bermanfaat dan bisa mengurangi kesalahpahaman. Ini beberapa aturan inti. Jadi aturannya kalau Anda baca tadi, Anda coba cari di websitenya IETF tadi itu nomor 1855 itu banyak. Saya coba ambil beberapa contoh aja. Misalnya, beberapa aturan inti netiquette. Yang pertama, kita semua manusia bahkan saat berada di internet sekalipun. Sehingga apa? Diharapkan tidak mengirim komentar yang nadanya menyerang. Tapi bersikaplah saling membangun. Nah, artinya berarti ketika diskusi segala macam, ya jangan nyerang, jangan misalnya agresif, terlalu ofensif, tidak. Ya sifatnya membangun. Ikuti aturan seperti di kehidupan nyata ketika Anda online. Bersikap dan bertindak dengan selalu memperhatikan etika dan jangan buru-buru menyimpulkan sesuatu. Ini penting. Ini orang Indonesia ini. Tiba-tiba langsung nyimpulin, tiba-tiba langsung judge gitu, tapi nggak membaca kondisi. Nah, orang yang sedang berada di internet datang dari berbagai penjuru dunia dan punya perbedaan pendapat dari sesuatu. Nah, jadi kalau Anda mungkin bicara di komunitas di keluarga atau teman mungkin nggak terlalu berbeda ya cara berpikirnya pola pikir. Tapi dengan di internet, misalnya Anda share status di FB terus ada orang komen, Anda harus paham bahwa apa? Dia datang dari tempat dan watak yang berbeda karakternya. Nah, Anda harus paham itu. Lalu ingatlah di mana berada ketika sedang online. Etiket ini bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak semua orang punya cara yang sama. Jadi harus lebih jangan bersikap negatif. Nah, ini juga coba perhatikan. Jika berada di suatu wilayah topik pembicaraan pada forum atau chatting, misalnya di grup gitu ya, jangan buru-buru langsung mengirim komentar. Tapi coba tangkap ide dari apa yang sedang terjadi atau sedang dibahas. Maksudnya apa? Jadi misalnya gini, Anda punya WA group gitu ya, teman-teman Anda gitu ya.
terus Anda itu lama nggak nge-read gitu ya, ternyata udah ratusan gitu ya, terus habis itu bahas sesuatu, terus Anda baru baca, terus Anda langsung tanya, ini sebenarnya bahas apa sih, Rek? Wah, itu adalah komentar yang yang mungkin bagi beberapa orang sangat menyebalkan gitu ya. Ya harusnya dibaca dulu dong dari atas, orang teman-teman ini bahas apa, baru keluarin komentar. Karena kalau enggak, akhirnya kan ya bikin yang lain kayak budak gitu. Areknya apa sih gitu? Ngapain sih anak ini? Nah, jadi ini sering terjadi. Jadi utamakan pokoknya membaca dulu. Bahkan beberapa kali kemarin di grup kelas juga sering terjadi yang ngobrol tentang sesuatu nggak nyambung gitu, terus yang ngobrol yang ngechat saya yang dibalas Pak Beni misalnya, jadi ini anak gimana sih. Nah ini sangat sering terjadi, apalagi di maba ini Anda harus juga tahu bagaimana etika berkomunikasi dengan dosen, etika berkomunikasi dengan kakak kelas, sama teman-teman. Ini pasti berbeda. Misalnya, saya sering dulu tuh, pasti nanti akan ada banyak yang nanya itu ketika saya sudah posting nilai akhir. Ketika di akhir berkuliah, setelah ujian akhir, sudah muncul IPK, pasti bersih banyak yang posting. Minimal tanya, Pak, saya kok bisa ya dapat nilai segitu? Wah, ini pasti banyak sekali. Nah, ingat cara komunikasinya. Perkenalkan siapa Anda misalnya, dari kelas mana, NIM berapa, keperluannya apa. Itu perlu. Nah, kadang ada yang mungkin sudah terbawa emosi gitu ya. Ada yang sudah terbawa emosi karena nilainya kebakaran, misalnya gitu langsung, Pak, saya kok dapat nilai sekian loh. Saya kadang gitu juga mikir dulu ada kalau tingkat gitu. Saya si A gitu, nggak nyebutin NIM, nggak nyebutin kelas, dan nggak nyebutin mata kuliah apa, langsung nanya kok bisa dapat C Pak ya. Terus saya kan juga bingung, ini anak siapa? Mahasiswa mana? Jangan-jangan bukan mahasiswa UNED, jangan-jangan bukan mahasiswa Silkom gitu. Saya juga nggak tahu, jadi nggak tak balas, aku ya cuma tak senyumin aja mau gimana. Nah, ini perlu etika ini, karena apa? Ketika Anda bisa menghargai, menghormati orang lain, Anda juga akan dihormati. Anda akan dilayani. Dan ingat juga waktu, jam sekian waktunya istirahat, jam sekian orang waktunya gimana. Jadi Anda harus mempertimbangkan. Jadi harus hati-hati. Hormatilah orang lain ketika Anda sedang online. Posting dikirimkan ke grup yang sesuai. Nah, ini penting, ini biasanya cowok. Ini biasanya cowok. Tapi juga kadang cewek juga sih. Cewek juga sering sih. Misalnya gini, paling sering apa ya? Misalnya di grup itu, mumpung karena udah akrab itu, nitip ya Rek, jualan. Wah, ini ya, nitip apa skincare-nya. Terus diposting di grup gitu ya. Nah, gak semua orang di grup itu butuh itu gitu loh. Gak semua orang itu butuh untuk mengkonsumsi informasi tersebut. Nah, ini gak tepat. Jadi, posting sesuai dengan kondisi grupnya. Grupnya ini grup apa? Misalnya cowok ada misalnya posting yang bercandanya agak sedikit nakal, misalnya itu kan bagi mereka mungkin nyaman-nyaman aja, tapi bagi kaum perempuan kan itu sesuatu yang tidak nyaman gitu loh. Ya kan? Nah, itu sudah merupakan sesuatu yang kurang tepat bisa. Kalau perlu, kalau memang ini ya udah silakan bikin grup cowok. Atau silakan kalian di sana diskusi kayak gimana pun, monggo sampai koprol nggak apa-apa. Tapi paling nggak kan anggota forumnya nggak ada yang keberatan. Pentingnya etika di dunia maya bahwa pertama penggunanya berasal dari berbagai macam negara, budaya. Terus di internet ini orangnya adalah orang yang anonimus, nggak bisa dikenal dan nggak harus tidak mengharuskan identitas asli. Sehingga apa? Anda jangan mudah terpercaya, Anda juga jangan mudah menunjukkan identitas Anda,
karena bisa jadi akan disalahgunakan. Minimal dijadikan meme sama teman Anda gitu. Nah, terus berbagai macam fasilitas di internet ini memungkinkan orang itu bertindak iseng ya. Itu tadi misalnya, lagi sebel sama si A, ini fotonya di Facebook diambil terus dicoret-coretin jadi meme. Jadi yang sering terjadi kepada dosen ini. Kalau mahasiswanya lagi sebel sama dosennya, foto dosennya diambil terus dijadikan meme gitu. Kalau sekarang dijadikan stiker WhatsApp kalau sekarang. Kalau dulu meme gitu, sekarang stiker WhatsApp ya. Terus juga Anda harus tahu bahwa setiap saat itu ada penghuni baru di dunia maya. Anda bisa bayangkan lah ya, katakanlah yang paling sering nih, adiknya sunat, uang sunatnya dibelikan buat beli handphone gitu ya. Terus habis itu akhirnya dia berkecimpung, bisa akses dunia maya lebih bebas. Dan dia kan termasuk penghuni baru. Bisa jadi ketika kayak komentarnya segala macam itu enggak etis atau mungkin mencederai orang lain. Nah, kita harus paham kayak gitu bahwa penghuni baru di dunia maya itu bertambah setiap saat. Kita harus paham. Lalu ada namanya freedom of expression. Apa itu? Freedom of expression itu adalah hak atas kebebasan berekspresi yang dimiliki setiap orang dimanapun dia berada. Hak atas kebebasan berekspresi. Nah, ini pertama, amandemen pertama di Konstitusi AS diadopsi untuk menjamin hak ini dan lainnya. Hak atas kebebasan berekspresi ini juga dibatasi bila ungkapan baik lisan maupun tulisan nggak benar, hoax atau membahayakan orang lain ini sudah nggak bisa dibenarkan. Jadi Anda punya hak untuk berekspresi, tapi akan dibatasi bila ungkapan Anda itu nggak benar atau membahayakan orang lain. Jadi bukan kebebasan berekspresi itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, maksudnya gitu. Berapa kontrol yang dilakukan untuk ekspresi, kebebasan berekspresi ya. Jadi ini di Amerika sana, Undang-Undang Telekomunikasi disahkan pada hukum pada tahun 96 di US, terbagi menjadi bagian besar. Pada bagian kelima itu terkait dengan Communication Decency Act yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dari pornografi. Jadi mungkin pelaku pornografi kan bilang ya udah ini kan saya berekspresi sesuai dengan kemauan saya, ini seni segala macam gitu ya. Tapi kan itu bisa meragukan juga yang ditunjukkan undang-undang. Lalu ada muncul yang namanya internet censorship. Nah kalau sekarang itu kalau kita kayak internet positif gitu ya kan. Kalau Anda mungkin pernah nggak sengaja ngeklik gitu ya situs yang terlarang muncul internet positif. Nah, ini namanya internet censorship. Hal ini sesuai dengan teori of the uploader and the downloader, yaitu suatu negara bisa melarang dalam wilayahnya untuk kegiatan upload dan download yang dapat diperkirakan bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, Pak, kok kalau di Indonesia itu kalau di Indonesia itu situs judi dilarang ya Pak ya. Tapi sementara ini di luar situs judi nggak apa-apa. Atau gini, Pak, kenapa kok di Indonesia itu website pornografi itu kok diblok ya Pak ya? Kan itu di luar negeri ada situs itu. Nah itu sama dengan teori di uploader and the downloader tadi di internet censorship, yaitu apa? Nah, Indonesia sebagai negara yang itu berhak melarang konten-konten apapun itu yang bisa membahayakan negaranya, bertentangan dengan masyarakatnya. Kayak tadi misalnya pornografi, kemudian bisa diblok, tapi nggak bisa kalau seandainya itu servernya ada di luar negeri, ya kita nggak bisa menonaktifkan itu. Kita hanya bisa mensensor ketika masuk ke wilayah Indonesia, hanya seperti itu. Itu ada namanya teori di uploader and the downloader. Jadi kita nggak bisa upload atau download layanan yang bertentangan dengan negara kita. Coba memang kalau akses website itu ada upload downloadnya, ya jelas ada. Ketika Anda akses itu kan Anda secara nggak langsung itu download konten. Download konten yang di download itu bukan berarti filmnya enggak ya, tapi
ketika webnya itu masuk ke browser Anda, itu sudah download itu udah. Cuman download hanya webnya, download kontennya aja. Ketika Anda merespon dengan ngeklik, itu sudah upload komen, upload perintah, upload order, gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi, nah ini ada beberapa contoh batasan-batasan di negara lain. Misalnya di Kuba. Di Kuba itu pengguna internet itu cuma 2% dari populasinya. Karena apa? Kalau mau nyambung internet itu harus izin ke pemerintah dulu. Jadi kalau Anda kan gampang mau nyambung internet, telepon orang Telkom misalnya gitu, Mas, saya mau nyambung speedy. Oke, yang berapa mega? 10 udah langsung dipasang gitu. Kalau di sana nggak boleh soalnya. Dia harus dapat persetujuan dari pemerintahnya baru boleh pasang internet. Akhirnya nggak banyak yang bisa. Terus ada the law of server, yaitu pendekatan memperlakukan server di mana itu secara fisik berlokasi. Jadi misalnya kalau sebuah web server itu ada di Indonesia, ya berarti harus ditunduk di hukum Indonesia. Kalau web servernya ada di Amerika, ya harus tunduk dengan di Amerika. Nah, itulah kenapa akhirnya kita nggak bisa menonaktifkan beberapa situs-situs yang bertentangan dengan Indonesia. Kenapa? Mereka nggak ada di sini, server fisiknya, base-nya. Sehingga yang bisa dilakukan hanya ngeblok, itu aja, mensensor, itu aja. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan.